Mana Presiden Barack Obama juga pernah berkunjung. Nah, di sebelah kanan kita ini juga ada danau diisi oleh teratai dari Sungai Amazon, langsung didatangkan ya dari peneliti-peneliti orang Belanda. Ya, ada bunga yang berwarna merah, bunga berwarna kuning. Ini disebutnya adalah tanaman tasbih ataupun bunga kana. Kalau di masyarakat sekitar ini disebutnya ganyong. Nah, Ganyong hasil goyong. Ganyong masih ganyong gitu. Nah, kita memasuki jalan kembar ini. Kenapa? Kiri kanan kita ini terdapat adanya pohon damar. Yang dimana pohon damar di sini hanya itu dipakai untuk lilin. Nah, kita lihat ini untuk lilin. Kalau batang yang besar dan kecilnya itu biasa dipakai untuk korek api. Nah, ini kiri kanan kita nih pohon damar. Yang besar itu biasa dipakai untuk alat musik, salah satunya juga itu gitar ya. Kalau jalan kaki bersama pasangan ini tidak pernah keras. wah, Ya, apalagi ada soundtracknya. Jika ingin romantis, sampai benua Asia pun nggak apa-apa, itu santai. Nah, kita di area sini juga ada yang unik. Di sini ada pohon baobab dari Afrika yang batangnya besar, itu bisa menampung air paling banyak di antara pohon-pohon yang lain. Nah, rantingnya kita perhatikan, rantingnya terbalik mengarahnya ke atas bukan ke bawah. Nah, kalau pohon-pohon yang lain mengarahnya ke bawah disebutnya ranting terbalik, dan buahnya juga seperti seekor tikus yang bergelantung ya. Nah, itu di atas. Nah, dia mengandung vitamin C paling banyak dibanding jeruk. Nah, kita lihat di sebelah kanan kita, ini adanya keluarga pinus ya. Nah, bukan yang lagi duduk. oh iya iya. Nah, ini pohonnya. Keluarga Cemara, Pak. Cemara itu. Iya. Jalan tersebut tutup pada malam hari, jadi akses keluar masuk paling dekatnya itu ada di pintu 3 yang di depan kita ya. Nah, itu parkirnya menuju restoran tersebut. Ini dekat Selawang. Iya, bisa masuk. Iya. Jadi ada 2 pintu akses, pintu masuk dan keluar. Kalau kebun raya Bogor ini, yang tadi yang pintu 1 dan pintu 3. Nah, kemudian di sebelah kiri kita, ini ada gedung yang berwarna putih. Ini adalah gedung Gri Anggrek, di mana koleksi tanaman anggrek ada di sini ya. Jadi semuanya sebagai informasi, taman-taman di sini tanpa dikenakan biaya alias gratis. Silakan masuk juga ya. Adapun taman tetes itu diisi oleh kantong semar. Misalkan anak satu bapak ibunya yang ingin melihat kantong semar, itu kalau di dunia habitat aslinya itu harus mendaki gunung dulu, kalau di sini tidak. Itu yang tadi pertama kali naik shuttle itu cuma jalan kaki 50 meter ke belakang, itu udah ada taman tetes. Jadi di mana kantong semar itu, yang itu adalah tanaman pemakan serangga. Nah, itu sangat unik sekali, bagus foto-foto juga ya. Nah, banyak sekali spot foto di sini ya. Jadi makanya pengunjung selain menambah edukasi juga ini juga menambah memori HP penuh. Kiu kiu. iCloud harus digedein lagi kapasitasnya. Nah, di sebelah kanan kita perhatikan ini ada pohon jeruk, ini jeruk hutan dari Kolombia. Yang buahnya unik seperti kedong-dong, di bawah berjatuhan berwarna hijau ya. Dia tidak bisa dikonsumsi oleh manusia karena mengandung alkohol dan beracun. Nah, dia biasa itu dipakai untuk aromaterapi citrus, tahu? Nah, itu. Sebelah kiri kita juga ini tanaman koleksi obat-obatan ya. Semua juga ataupun apotek hidup ya. Jadi makanya di sini tuh pengunjung banyak-banyak menghirup udara segar ya. Wah, ya. Ini jadi seakan-akan paru-paru kita direstart ulang ini. Jadi penyumbang oksigen paling banyak di sini. Nah, nanti kita perhatikan lagi, kemudian di sebelah kanan kita ada taman, yaitu adalah Taman Sujana Kasan di depan kita ya. Jadi di mana sejarahnya, Sujana Kasan itu adalah orang pertama orang Indonesia yang menjabat sebagai Direktur Kebun Raya Bogor dalam sejarahnya ya. Nah, dulunya disebut Taman Garuda karena di tengah-tengahnya itu ada taman yang berbentuk Garuda. Iya, nah itu Garuda. Dari terdahulu pun sudah ada. Kemudian di depan kita yang tadi Sungai Ciliwung yang terlihat melintasi ya. Nah, di sini terlihatnya sangat jelas sekali Sungai Ciliwung ya. Dia mengalir ke arah Depok dan Jakarta. Ini kalau di cerita juga tersangka utama ini ya, banjir. Di sini makin bening ya, sampai Jakarta hitam ya. Sampahnya dengan sayang sekali ya, banyak sekali sampahnya. Nah, kemudian kita memasuki area paling bawahnya Kebun Raya Bogor. Jadi yang dimana rata-rata umur Kebun Raya Bogor ini pohonnya ratusan tahun. Jadi jarang, biasanya yang puluhan tahun itu ditanamnya oleh para peneliti sekarang untuk
Jadi di area sini juga ada keunikannya alam ataupun termasuknya ikoniknya kebun raya Bogor. Jadi disebutnya namanya pohon jodoh ya. Mas, jodoh mas. Udah ya, kalau mas ngomong jodoh lah, sikat. Nah, jadi kenapa disebut pohon jodoh? Ada dua jenis pohon yang berbeda tapi hidupnya berdampingan. Ya. Nah, di depan kita itu pohon jodoh. Sebelah kirinya meranti, sebelah kanannya itu beringin. Umurnya sudah 158 tahun. Dia ditanamnya berbarengan pada tahun 1866. Makanya di papan warna hijau ditulisnya pohon jodoh. Jadi ada mitosnya juga yang konon katanya kalau misalkan melintasi pohon tersebut berdampingan bisa berjodoh ya. Amin. Saya doakan mbaknya berjodoh sama masnya. Ya. Nah ini juga padahal faktanya jodoh bukan di tangan pohon ya. Faktanya itu jodoh di tangan Catherine ya. Tangan Hansip. Ya. Nah, ini dua ini beringin merah yang akarnya panjang sampai sini ya, mencari nafkah dia tuh. Mencari air maksudnya. Ini sampai sini, sampai seberang sini. Tapi dia tidak merusak, aspalnya tidak merusak akarnya. Oh bisa. Iya. Kita udah diteliti, udah dari perhitungannya juga tidak. Nah di area sini juga ada yang tempat paling bersejarah. Sebelum pada zaman Hindia Belanda, tanah Sunda ini dipimpin oleh kerajaan namanya Prabu Siliwangi. Nah di sebelah kanan kita, ini ada ada 4 makom keramat. Salah satunya itu istri Prabu Siliwangi. Nah jadi banyak pengunjung yang berjarah di sebelah kanan kita juga ya. Jadi yang sejarahnya seperti itu. Ratu Galuh Mangku Alam itu Memang dulu begitu. Nanti kita sebutkan lagi. Hindia Belanda berada duluan. Kan di sini dulunya Samida. Ini tuh tempat tamannya Prabu Siliwangi. Samida Satu itu lagi. bahasa Prabu Siliwangi. Nah, dan sebelah kiri kita itu ada jembatan yang peninggalan Belanda juga yang ikoniknya kebun raya Bogor. Kalau misalkan bapak ibunya, mas mbaknya yang sering tahu ya, nah itu jembatan gantung ya. Yang konon orang tua dulu ngomong kalau misalkan pacaran jangan dibawa ke kebun raya nanti bisa putus cinta ya. Jadi kalau mbaknya bosan sama pasangan lewat situ aja. Jorongin pasangannya. Jorongin lah. Ketemu lagi di Jakarta jodoh lagi. Musik ya. Jodoh nggak akan dari mana kan. Nah ini pohon yang tertuanya umurnya sudah hampir 200 tahun. Disebutnya pohon kenari babi. Jadi kenapa disebut kenari babi? Di Pulau Maluku di habitatnya itu di sela-selanya dihuni oleh para babi atau tempat berlindungnya para babi. Nah makanya besar gitu ya. Jadi jangan disarankan jangan foto di sela-sela akar di situ ya. jadi kayak babi. Masa yang ngomong ya, saya. Nah ini area mekarnya bunga bangkai ada di papan yang berwarna hijau. Tapi sedang saya mekar, biasanya mekarnya itu 4 sampai 5 tahun sekali. Yang di dalam prediksinya itu akhir tahun ini. Cuma itu masih kerahasiaan alam karena tidak bisa diprediksi sebenarnya waktu bulan ini ya. Terakhir kapan mas? Terakhir itu sebelum pandemi. Oh. Yes. Sebelah kiri kita ini adalah pohon sagu yang dimana makanan Papua ataupun papeda berbahan dasar dari pohon sagu ya. Nah kemudian di sebelah kiri kita juga ini kelapa sawit. Dalam sejarahnya itu kelapa sawit pertama kali adanya di sini sebelah kiri kita, bukan di Kalimantan, bukan di Sumatera. Itu awalnya dari Afrika dibawa oleh orang Belanda. Nah mungkin orang Belanda aja ini ya lagi nunggu, lagi duduk ya. Mau pulang. Nah itu awal mulanya gitu, karena tujuannya apa? Untuk memperkuat ekonomi Belanda katanya ya. Iya. Jadi disebarluaskan di seluruh Indonesia termasuk juga Malaysia. Nah kita kembali lagi ke jalur utama dan kita ada area yang kedua yang terakhir kita di area atasnya. Jadi sebelumnya dari sini semuanya udah hafal ya tadi ya. Nanti buang-buang lagi budaya dengan sejarah bagus ya pokoknya ya. Jadi kita mengenal tanaman di sini ya. Biasanya dinding inti pada ke kebun raya Bogor semua ya. Gitu. Sambil menikmati ya, mengalirkan lagu-lagu indie ya. Jangan lupa juga ya ibu-ibu salawatan pengajian juga banyak yang kesini, nanti kita lihat juga banyak. Rombongan-rombongan banyak di sini. Termasuk arisan, ibu-ibu arisan juga banyak. Jadi nggak mau kalah band indie ya. Agustus juga ada payung teduh Raisa juga ada di sini. Namanya Sunset di Kebun. Nah sebelah kiri kita ini ada pakis naga ataupun pakis purba yang makanannya Brontosaurus atau temannya dinosaurus ya. Nah ini pakis naga, itu tanaman asli ini. Berikut ini adalah pandan berduri ataupun pandan raksasa, biasa ditemui di pesisir pantai ataupun laut untuk anyaman dan keracunan ikan ya. Mbak. Nah ini daun yang dipakai untuk minyak kayu putih ya, ataupun jenis pohonnya namanya pohon eukaliptus. Nah ini mas dipakai obat-obatan. Nah yang besar ini
Iya, kalau yang diproduksi yang kecil. Nah, kalau obat dahaganya ada di sebelah kiri kanan. Es kulut. Nah tadi pohon yang tertua, sekarang kita lihat pohon yang tertinggi. Adanya di sebelah kiri kita itu adalah pohon raja. Nah ini nih, yang di atas itu yang akarnya besar, yang ada papan informasinya. Nah itu tingginya bisa sampai 80 meter lebih. Ya. Nah tapi di Bogor ataupun di kebun raya Bogor ini, semakin tinggi pohonnya itu dipapas atasnya, Bapak Ibu sekalian ya, untuk menghambat sambaran dari petir. Nah karena di sini curah hujannya besar ya kalau di Bogor ya. Nah, tidak bisa diprediksi juga, jarang ya. Jadi kalau misalkan tour guide di kebun raya Bogor semakin sore semakin berbusa ya. Capek kayaknya. Lelah. Nah, sebelah kanan kita ini ada monumen Lady Raffles yang mengenang istrinya Thomas Raffles yang meninggal karena wabah malaria ya. Jadi semua dilindungi semua ya. Dan langka juga. Nah ini manusia langka nih yang lagi